Baik, anak sekalian, sambil menunggu yang lain, tolong untuk sementara mic kalian dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan biar tidak mengganggu suaranya. Nanti yang Bapak panggil baru menghidupkan atau mengaktifkan mic-nya ya. Kemudian untuk videonya tolong diaktifkan biar Bapak bisa melihat kalian, biar bisa melihat wajah kalian. Oke. Selamat datang semuanya, selamat bergabung di kelas Bapak, di kelas fisika pada pagi hari ini. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 18 orang yang bergabung. Masih kita tunggu beberapa teman kalian yang lain. Oke, sudah 19. Ya. Ya. 2 menit lagi sekalian ya. 2 menit lagi kita akan melanjutkan diskusi kita. Ya, sudah 20 orang yang bergabung, alhamdulillah. Ya. Oke. 21 cukup banyak juga. Ya. Ya. Untuk sementara videonya diaktifkan dulu. Ya, semua videonya diaktifkan dulu, mic-nya dimatikan biar tidak terlalu mendenging ya. Kemudian kalau di dekat kalian ada televisi atau ada alat elektronika lain yang sedang aktif, bisa mungkin agak dijauhkan supaya tidak terjadi feedback. Biasanya kalau ada televisi sering feedback sehingga benging-benging gitu ya. Ya. Oke. Nah, sudah 24 anak. Kita masih punya waktu 1 menit lagi sambil menunggu yang lain. Sudah kelihatan. Baik kan sekalian?
supaya nanti kalian bisa bareng untuk awal ya. Untuk awal bisa diaktifkan mic-nya. Bisa diaktifkan supaya kalian bisa menjawab salam Bapak. Baik, anak sekalian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mic-nya silakan dimatikan. Silakan dimatikan sebelum Bapak presentasi. Nanti hanya yang Bapak panggil saja yang mengaktifkan mic-nya ya, supaya tidak terlalu terganggu untuk suaranya. Baik sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan berdiskusi tentang materi gerak. Untuk materi gerak pada siang hari ini, maaf, ini adalah materi terakhir tentang gerak, dan insya Allah nanti kita tinggal satu topik lagi terkait dengan fisika untuk semester ini. Mari kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kita cek dulu. Kalian bisa melihat layar monitor Bapak? Bisa ya? Bisa ya? Oke, sip. Baik, anak sekalian. Pada pagi hari ini, seperti yang sudah kita sepakati, kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Tujuan kita untuk hari ini, setelah ini nanti, paling tidak kalian bisa memahami bagaimana gerak melingkar itu, dan nanti bagaimana kita bisa menganalisis pada komponen besaran-besaran pada gerak melingkar beraturan. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, Bapak ingin tanya dulu pemahaman kalian tentang lingkaran. Saya coba tanya dulu Mbak Ayu Rahmawati. Diaktifkan Mbak mic-nya? Mbak Ayu Rahmawati. Ya. Oke. Sedikit. Ya. Pak. Mbak Ayu Rahmawati, menurutmu satu lingkaran itu satu putaran berapa derajat, Mbak Ayu Rahmawati? 360. 360 derajat ya. Tetapi kalau dinyatakan dalam radian, masih ingat nggak? Berapa radian? Lupa, Pak. Lupa, oke. Silakan dimatikan. Mbak Carolina, ya, kalau satu putaran lingkaran itu dinyatakan dalam radian, berapa radian Mbak Carolina? Lupa, Pak. Lupa. Baik, Bapak kasih clue-nya. Biasanya Bapak Ibu guru matematika menyatakan sudut itu dalam pi, betul kan? Kalau 1 pi itu berapa derajat, Mbak Angga? Angga, Mas atau Mbak ini? Tolong yang lain mic-nya dimatikan. Ya, yang lain mic-nya dimatikan. Angga Desta, ya, bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke. Pi itu kan menyatakan sudut juga, menentukan sudut. Pi itu standar 1 pi itu berapa derajat? Kalau kalian pernah mendapatkan di matematika? 180. 180. Nah, sebenarnya yang dimaksud pi itulah pi radian, anak-anak sekalian. Sehingga kalau 180 adalah 1 pi radian, maka kalau satu putaran lingkaran 360 derajat berapa radian? Mas 2 pi radial. Iya, betul. Terima kasih Mas Angga, mic-nya bisa dimatikan. Ya, Pak, sama-sama. Ya. Selanjutnya nanti ketika kita berbicara tentang gerak melingkar, ya, besaran-besaran sudut itu kita nyatakan dalam radian. Oke. Selanjutnya mari kita lihat tayangan Bapak ini. Oke.
Saya pengen tahu Mbak Ardita. Mbak Ardita, mic-nya bisa diaktifkan. Ya. Ini kalau kamu lihat animasi apa, Mbak Ardita? Gerak melingkar. Gerak melingkar. Oke, kalau alat atau produk teknologi yang seperti ini pernah melihat baik apa mungkin di televisi atau mungkin di game-game atau mungkin di video. Ini yang kayak gini ini apa? Mbak Ardita. Pernah melihat kayak alat apa ya ini ya? Layar apa ya ini ya? Mas Angga mungkin? Mas Angga, pernah melihat tampilan layar kayak gini, tampilan layar apa ini? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Ya, mungkin ini asing, tetapi saya kira kalau kalian sering nonton televisi yang terkait dengan film-film teknologi, ini adalah tampilan layar radar, teman sekalian. Ya, di mana Radar. ya layar radar ini dia juga merupakan bagian dari konsep gerak melingkar. Oke. Yang berikutnya, kalau ini saya kira sudah tidak asing lagi, bagaimana gerakan jarum jam. Ya. Dia tidak ada lelahnya kecuali baterainya habis, gitu kan. Kalau kita amati, gerakannya itu kan tidak akan mengalami percepatan ataupun perlambatan. Ya. Dia juga bagian dari penerapan pada gerak melingkar. Dan saya kira kalau ini tidak asing lagi ya kan. Kalau pas Agustusan itu di Karanggede sering ada di pasar malam ya. Ini komedi putar ya. Atau mungkin kincir air yang digunakan untuk wahana hiburan gitu. Nah, 1, 2, 3 ini anak sekalian, kalau kita pahami, semua merupakan konsep gerak melingkar dan ini lebih khusus lagi gerak melingkar yang ada di sana. Kalau kita amati, tidak ada yang lebih cepat ya keadaannya pada satu saat. Gerak inilah yang disebut sebagai gerak melingkar beraturan. Oke, inilah nanti yang akan kita diskusikan lebih jauh. Selanjutnya kita harus pahami dulu dari 3 gambar ini, menurut kalian apa sih sebenarnya gerak melingkar itu? Saya tanya dulu Mbak Karina Dewi. Kalau kalian mengambil Mbak Karina, diaktifkan mic-nya. Ya. Menurut Mbak Karina, kalau melihat itu, bisa nggak kira-kira menyimpulkan apa sih gerak melingkar beraturan itu? Gerak yang berputar melingkar secara beraturan. Gerak yang berputar melingkar secara beraturan. Bagus. Ya memang seperti itu. Coba saya ingin pendapat yang lain. Pendapat yang lain. Mbak Salsabila. Bisa diaktifkan mic-nya Mbak Salsabila. Nah, dari yang kamu lihat tadi, kira-kira gerak melingkar beraturan itu apa Mbak Salsabila? Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Gerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap, luar biasa. Satu lagi, sekalian, ya. Saya minta Mbak Windy Zulianti bisa diaktifkan. Mbak Windy Zulianti. Mic-nya bisa diaktifkan. Oke. Aku tahu dan bahasa terlata. Ya. Gerak. Oh, sepertinya nggak ada. Oke, Mbak Anugrah, bisa diaktifkan mic-nya. Anugrah Sabila. Ya, menurut kamu apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Gerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Baik, dari 3 pertama tadi, mari kita sepakati bersama.
Apa itu sebenarnya gerak melingkar beraturan? Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda dengan menempuh lintasan berupa lingkaran. Ya, jadi kata kuncinya di lintasannya dulu. Jadi seperti yang terakhir tadi, kecepatannya tetap tapi lintasannya tidak melingkar, itu tidak bisa dikatakan sebagai gerak melingkar beraturan. Nah, salah satunya yang harus dipenuhi adalah syaratnya dia harus memiliki kelajuan tetap. Ya. Kelajuan di sini nanti ada dua, yaitu ada kelajuan sudutnya seperti yang disebut oleh temanmu tadi, dan nanti ada kelajuan linearnya. Ya, kita sepakati dulu ya bahwa gerak melingkar beraturan syaratnya dia menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan tetap, baik kelajuan linear maupun kelajuan sudut. Terkait dengan kecepatannya, kalau kita lihat, tadi dikatakan kecepatannya tetap, tetapi ada yang berubah di sana. Apa yang berubah? Yang berubah adalah vektor kecepatannya, arah vektor kecepatannya. Nah, kok bisa, Pak? Nanti akan kita lihat setelah kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi, kecepatannya tetap baik sudut maupun linearnya. Nah, tapi pada kecepatan linearnya itu ada perubahan arah. Ya. Mari kita lihat di sini. Nah, perubahan arahnya terlihat di sini. Nah, jadi kalau besarnya tetap, tapi arahnya berbeda. Kalau di sini, anggaplah ketika dia sampai di A, ini kan arah vektornya ini. Ya kan? Sedangkan ketika sampai di A aksen, arah kecepatannya ke sana. Tetapi nilainya tetap. Itulah gerak melingkar beraturan. Sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Mungkin tolong bisa diingatkan lagi Mbak Aurora, aktifnya mic-nya bisa diaktifkan Mbak Aurora. Mbak Aurora. Mbak Aurora, mic-nya bisa diaktifkan. Atau saya pengen Mas Tegar. Mas Tegar Mario. Bisa diaktifkan mic-nya? Ya. Ya, Pak. Bisa diulang lagi apa sebenarnya gerak melingkar beraturan tadi? Benar, Pak. Ya. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi dia merupakan adalah gerak pada lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan tetap. Ya. Kelajuannya ada kelajuan sudut dan kelajuan linear. Pada kelajuan linear atau kecepatan linear, besarnya tetap, tetapi vektornya yang berubah. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Tadi dikatakan oleh temanmu tentang kecepatan sudut. Apa itu sebenarnya kecepatan sudut? Kecepatan sudut dinyatakan sebagai besarnya sudut tempuh persatuan waktu. Nah, tolong yang mic-nya aktif dimatikan dulu. Oke, saya ulangi ya. Jadi kecepatan sudut adalah besarnya sudut tempuh persatuan waktu. Simbolnya dinyatakan sebagai omega. Nah, kalau kita nyatakan tadi bahwa kalau satu putaran ini tadi besarnya adalah 2pi radian dan waktu untuk menempuh satu putaran adalah T atau periode, bisa kita rumuskan secara matematis bahwa besarnya omega adalah 2pi per T. Nah, di mana satuan kecepatan sudut dinyatakan sebagai radian per sekon. Pi saya kira sudah tidak asing lagi, yaitu bisa kita nyatakan sebagai 3,14 atau 22/7, sedangkan T adalah periodenya. Nah, periodenya adalah sekon. Bedakan T kecil dan T besar ya nanti kalian. Kalau T kecil itu adalah waktu tempuh, tapi kalau T besar itu adalah periode, yaitu waktu untuk satu putaran. Sampai di sini dulu tentang kecepatan sudut. Saya pengen tanya Mbak Anissa Triastuti. Mbak Anissa Triastuti bisa diaktifkan mic-nya.
Ya. Jam. Bisa dipahami Mbak Anissa tentang kecepatan sudut? Halo, Mbak Anissa. Apa itu kecepatan sudut? Kecepatan sudut yaitu sudut tempuh. Sudut tempuh per satuan waktu. Waktu. Ya. Mbak Mia Anjarsari. Ya. Kalau dirumuskan secara matematis, berapa besarnya kecepatan sudut? Atau bisa dinyatakan sebagai apa? Mbak Mia Anjarsari. Halo, Mbak Mia. Ya, kayaknya terkendala sinyal. Baik, kita lanjutkan sekarang ini ya. Intinya kita sudah satu pemahaman. Pertama tentang kecepatan sudut tadi ya. Yang berikutnya, tadi disebutkan selain punya kecepatan sudut, dia juga punya kecepatan linier. Kecepatan linier ini, sekalian, di dalam fisika juga disebut sebagai kecepatan tangensial. Kalau kita lihat vektornya, kecepatan tangensial adalah kecepatan yang arahnya selalu bersinggungan dengan lintasan ini. Nah, dia dinyatakan sebagai panjang lintasan yang ditempuh persatuan waktu. Ingat bahwa lintasan yang ditempuh adalah lingkaran. Kalau kita nyatakan bahwa keliling lingkaran tadi adalah 2pi kali r kan, sementara waktu untuk mengelilingi lingkaran ini adalah t atau periode, maka kita bisa menyatakan kecepatan liniernya dinyatakan sebagai 2pi r per t. Sampai di sini dulu, kita pelan-pelan ya. Arnaila, Mbak Arnaila bisa diaktifkan mic-nya. Arnaila. Oke. Mbak Arnaila nggak bisa diaktifkan. Ya, oke, Mbak Arnaila bisa memahami Mbak tentang kecepatan linier atau kecepatan tangensial? Mas Dimas. Mas Dimas bisa memahami Mas Dimas? Oke. Mas Angga sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Baik. Nah, udah ya. Jadi dua konsep yang sudah kita pahami, yaitu pertama tadi kecepatan sudut, yang kedua adalah kecepatan linier. Pertanyaannya adalah kalau kecepatan sudut itu dinyatakan sebagai 2pi per t, sementara kecepatan linier kita nyatakan 2pi r per t, mesti kan ada hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier. Coba Bapak beri waktu 2 menit. Bagaimana kita menyatakan kecepatan linier itu sebagai kecepatan sudutnya? Silakan. Jadi ini adalah kecepatan sudutnya 2pi per t. Oke. Ini adalah kecepatan liniernya 2pi r per t. Kalau V ini atau kecepatan linier kita nyatakan sebagai omega atau kecepatan sudutnya. Bagaimana hubungan antara V dengan omega? Bapak beri waktu 2 menit. Silakan kalian coba pikirkan. Ini V-nya, dilihat. Ini omeganya. Ada hubungan apa antara V dan omega? Sudah ketemu? Saya coba tanya Mbak Nawang. Bagaimana kita kalau menyatakan V sebagai omega? Belum, Pak. Belum ketemu. Belum ketemu. Oke. Bapak tunjukkan ya clue-nya. Ini adalah omega 2pi per t. Oke. Ini adalah
V sebagai 2πr per T. Kalau Bapak ingin mengubah V ini sebagai bentuk omega, bagaimana menuliskannya? Mbak Intan Jayanti? Bisa diaktifkan Mbak Intan Jayanti? Oke, Mbak Anissa Triastuti? Bisa diaktifkan mic-nya? Tidak tahu nak? Kan sederhana kan? Ini kan di sini juga ada 2pi per T kan nak? Pak. Ya? Gimana? Oke, Bapak tunjukkan. Y. Di sini kan ada 2pi per T. Ya. Sementara ini juga ada 2pi per T itu omega. Jadi hubungan antara V dan omega kalau kita ganti ini 2pi per T menjadi omega, berarti V sama dengan apa nak? Omega kali R. Iya betul. Sama dengan Omega kali R. Itulah hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Paham nak ya? Jadi kita bisa menyatakan kecepatan sudut sebagai kecepatan linier atau sebaliknya. Yang penting ngerti konsep dasarnya tadi. Oke. Selain itu anak sekalian, kita juga mengenal besaran lain di dalam gerak melingkar, yaitu frekuensi. Ada hubungan apa antara frekuensi dan periode? Frekuensi itu dinyatakan sebagai banyaknya putaran setiap detik. Jadi banyaknya putaran setiap detik dinyatakan sebagai hertz atau ada yang menyebut sebagai CPS. Ya, beberapa buku sebagai CPS, beberapa buku mengatakan hertz, tapi lebih populer menggunakan hertz. Ya. CPS itu adalah cycle per second, putaran per detik. Nah, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Kalau itu nanti kita hubungkan, kita akan dapatkan bahwa besarnya F itu adalah sama dengan 1/T. Atau T sama dengan 1/F. Sampai di sini. Jadi kita sudah punya konsep, ya. Apa itu gerak melingkar, apa itu kecepatan sudut, apa itu kecepatan linier, bagaimana hubungan kecepatan sudut dengan linier, dan kita mengenal satu besaran baru di dalam gerak melingkar, yaitu frekuensi. Tolong ini menjadi bagian yang mendasar yang tidak boleh kalian lupa. Untuk memahami lebih jauh, Bapak punya satu kasus, nak. Ini ya. Tolong dibacakan Mas Faiz. Mas Faiz, mic-nya bisa dibuka, bisa diaktifkan. Mas Faiz. Faiz Umar. Halo Mas Faiz. Oke, mic-nya bisa diaktifkan Mas Faiz. Oke. Tidak aktif. Coba saya minta bantuan Mbak Fernanda Agustin. Diaktifkan Mbak mic-nya. Oke. Tolong dibacakan kasusnya Mbak Fernanda Agustin. Oke, nggak terbaca, nggak jelas ya. Coba saya minta bantuan Mbak Putri Ovitasari. Halo Mbak Putri Ovitasari. Hilang. Oke, saya minta bantuan Mbak Aurora. Ayo Mbak Aurora, bisa diaktifkan mic-nya. Oke, kalau tidak saya minta bantuan Mbak Windy. Ya, Windy Julianti. Dibacakan soal kasusnya Mbak. Yang lain biar mendengar. Sebuah roda dengan jari-jari 50 cm
berputar dengan frekuensi 10 putaran per detik. Tentukanlah kecepatan sudut roda, B. Kecepatan roda, C. Jarak tempuh roda setelah 10 detik. Iya, ini kasusnya. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, silakan ini kalian coba untuk menjawab masalah ini. Saya kira ini tidak terlalu sulit. Ya, ini soal yang paling mendasar yang sering kita temui. Jadi ada sebuah roda jari-jarinya 50 cm, kemudian putarannya 10 putaran per detik. Ya. Bagaimana kita menentukan kecepatan sudut, kecepatan linear, dan jarak tempuhnya setelah 10 detik. 10 menit ya. Ya, silakan. Ya harus dari yang dikumpul dari yang sederhana ini. Peristiwa
Diangkat dari situ kan? Iya. Kalau itu artinya bisa. Ini termasuk keterangan. Iya, iya. Baiklah sekalian, mungkin sudah ada yang ketemu, silakan kalau yang sudah ketemu bisa diaktifkan mic-nya. Berapa kecepatan sudutnya, nggak usah pakai rumusnya, langsung ketemunya saja berapa? 62,8 radikal per second. 62,8 radian per sekon. Siapa ini, Mas? Angga Desta. Mas Angga Desta. Oke, kita simak dulu ya, Mas Angga. Ya, sebenarnya kecepatan linearnya 31,4. 31,4. Oke. Kemudian jarak tempuhnya, Mas Angga? 314. Ya, luar biasa, Mas Angga. Betul, ya. Ini anak sekalian, betul apa yang dikatakan oleh Mas Angga tadi. Alurnya adalah seperti ini. Ya, kita lihat. Tadi diketahui F-nya ini kan 10 CPS, R-nya ini diubah dulu ke meter, T-nya 10 sekon. Omeganya tinggal masukkan 2 pi per T. Karena yang diketahui adalah F, kita ubah seperti ini menjadi F. Oke. V tadi omega kali R, ketemu kan? Dan S adalah V kali T. Ya, kecepatan kali waktu, ketemu. Sampai di sini sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan, Nak? Saya tanya Mbak Pinkan Imelda. Bisa memahami Mbak Pinkan? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Mbak Anissa Triastuti? Mbak Anissa? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Baik, anak sekalian. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu. Untuk yang bagian ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena ini teknis sekali. Yang bagian ini nanti penerapannya. Tapi kalian nanti bisa pelajari lagi dulu ya di ringkasan materinya sebelum Bapak sampaikan atau sebelum kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sekalian nggih. Jadi yang bagian ini nanti kalian pelajari dulu, tapi yang jelas untuk sampai kecepatan sudut, kecepatan linear, saya lihat Bapak sudah menguasai dengan baik. Mari anak sekalian, kita akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Nanti materinya bisa di-download. Kemudian tadi yang bagian pemindahan gerak dipelajari dulu. Insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Tidak ada pertanyaan lagi, nggih? Oke, mari kita membaca hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan yang non-Islam bisa menyelesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah bersama Bapak dan tetap semangat ya, jangan keluar rumah tanpa masker, tetap ikuti taati protokol kesehatan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.